Perkenalkan, nama saya Noven Franciscus Litonga dengan NIM 20010033 tingkat 2. Perkenalkan, nama saya Lucy Naomi Situmyang dengan NIM 20010025 dari tingkat 2. Perkenalkan, nama saya Indri YB Simatupang tingkat 2 dengan NIM 20010021. Hai, kami mahasiswa Akademi Keperawatan HKBP Bali G. Tujuan kami di sini ingin memberikan edukasi tentang penyakit sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Berikut adalah beberapa kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. AIDS adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian. AIDS disebabkan oleh virus HIV. Virus ini yang dikenal pada abad ke-20. Virus ini bekerja dengan merusak kekebalan tubuh, sehingga pengidap AIDS mudah sekali terserang penyakit yang berbahaya berdasarkan data tahun 2004. AIDS menjadi epidemi yang menyebabkan kematian. Sistem kekebalan tubuh dengan cara menyerang sel darah putih. Seorang yang mengidap AIDS tidak dapat melindungi dirinya dari segala macam penyakit. Akibatnya, penderita bisa terserang berbagai penyakit. Seorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuh akan makin menurun, berkurang, dan akhirnya hilang. Adapun fase dan gejala HIV sebagai berikut. Yang pertama, fase awal. Di fase awal, penderita masih tampak seperti orang hebat, belum memperlihatkan gejala. Fase ini berlangsung 5-7 tahun. Hal itu tergantung pada sistem kekebalan tubuh si penderita. Penyakit HIV. Virus ini menyerang sel darah putih tertentu, di mana sel darah putih berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh, yaitu menangkal infeksi atau serangan penyakit terhadap tubuh. Apakah virus HIV bersarang dalam sel darah putih dan merusak sel darah putih, maka tubuh akan menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Penularan AIDS. Virus HIV dapat berpindah dari seseorang ke orang lain. Dengan kata lain, penyakit AIDS dapat menular. Penularan AIDS tidak menular melalui udara atau karena berjabat tangan dengan penderita AIDS. Tetapi virus HIV dapat menular masuk ke tubuh orang lain melalui transfusi darah atau darah seseorang yang terinfeksi HIV, melalui alat-alat yang menyebabkan luka seperti jarum suntik, jarum infus, dapat juga melalui kontak seksual. Ibu hamil yang terinfeksi HIV sangat cepat sekali, seperti di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pengguna narkoba semakin banyak, seks bebas, dan perpindahan penduduk yang tinggi. Untuk itulah kita harus menangani dengan serius dan sebisa mungkin mencegah penyebaran virus ini. Baru penyebarannya juga dapat terjadi dengan jarum suntik, contohnya penggunaan narkoba dan yang berganti-ganti jarum suntik dari satu orang ke orang lainnya. Kemudian pada ibu yang menyusui juga, apabila ibu tersebut terinfeksi AIDS, maka anaknya juga bisa terinfeksi AIDS juga. Sifilis. Sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema atau Balidium. Bakteri ini bisa ditularkan melalui kontak seksual. Namun demikian, bakteri ini juga dapat ditularkan melalui jalan lain, misalnya bayi yang dilahirkan
dari ibu penderita sifilis. Penyakit ini ditandai dengan adanya luka pada alat kelamin. Jadi sifilis ini juga kadang dia seperti sifilis. Penyakit gonorrea, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Yaitu bakteri ini dapat ditularkan melalui kontak seksual. Penderita gonorrea akan merasakan sakit pada saat urinasi atau buang air kecil. Kadang-kadang urin mengeluarkan nanah serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Jika penderita gonorrea tidak diobati, dapat merusak saluran reproduksi, yaitu dapat juga mengakibatkan kematian bulan. Bagaimana seseorang bisa terinfeksi gonorrea? Gonorrea ini sering menular pada pencegahan yang seperti dari melalui oral, dari mulut, dari anal atau dari vagina juga. Jadi gonorrea ini berhubungan dengan seks secara vaginal atau anal. Bisa juga dapat terjadi akibat menggunakan mainan seks atau yang bisa berkontaminasi pada tanpa menggunakan kondom. Itu dia. Simplex genitalis. Herpes simplex genitalis ini termasuk juga seperti sifilis, tetapi sifilis kan itu untuk laki-laki, sedangkan ini untuk perempuan itu dinamakan sebagai herpes simplex genitalis. Biasanya ini disebabkan karena adanya virus herpes simplex tipe 2 yang dapat menyerang kulit daerah bagian genitalia perempuan, yaitu seperti di luar genitalia di luar, anus maupun genitalia di dalam yang dinamakan sebagai vagina. Gejala penyakit ini berupa seperti gatal-gatal, pedih, kemerahan pada kulit daerah kelamin. Pada daerah tersebut kemudian timbul beberapa debu-debu kecil seperti yang kita ketahui kayak debu-debu kecil yang kayak terbakar itu kan ada airnya di dalam. Jadi itu biasanya ciri-ciri dari genitalia herpes simplex ini. Itu di bagian genitalis. Tapi bisa juga di bagian punggung. Jika ada kita yang punya kayak gitu, itu bagian dari gejala herpes simplex genitalis tersebut. Baru gejala yang lain timbulnya seperti rasa gatal, sakit atau kemerahan pada daerah kelamin. Dan seperti yang kita lihat di bagian ini, penyakit ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual dan dapat pula ditularkan melalui ibu hamil pada janinnya. Biasanya juga jika ibunya sudah memiliki penyakit seperti ini, bisa juga menjadi keturunan untuk anaknya nanti. Penyakit herpes ini seperti kita ketahui sulit sekali disembuhkan karena penyakit ini sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun kemudian. Bisa dia sembuh, tetapi bisa lagi timbul. Jadi katanya di sini sulit sekali untuk disembuhkan. Kita lanjut. Ini adalah beberapa gambar dari gejala herpes genitalis seperti ini. Ada pengerahan di bagian punggung, di bagian perut juga sebenarnya ada, kayak yang saya bilang tadi yang lepu-lepu putih itu yang ada isinya air. Di bagian mulut seperti gambar tersebut bisa kita lihat. Yang kedua ada chlamydia. Chlamydia disebabkan oleh chlamydia trachomatis yang berlangsung pada 7-21 hari. Biasanya katanya ini gejalanya berlangsung 7-21 hari. Kalau pada perempuan biasanya keluar cairan dari alat kelamin atau keputihan encer berwarna putih kekuningan.
Kalau kita kan sebagai perempuan kan kalau keputihan itu memang udah biasa ya. Tapi kalau udah seperti ini putih kekuningan dan dia encer dan berbau, itu udah termasuk dari gejala klamydia. Yang kedua ada rasa nyeri di rongga panggul. Biasanya itu rongga panggul saat kita lari atau saat kita terlalu kecapean, biasanya itu ada nyeri di rongga panggul. Yang kedua, gejala pada pria itu ditandai dengan rasa nyeri saat kencing, keluar cairan bening dari saluran kencingnya, dan apabila terjadi infeksi yang lebih lanjut, cairan semakin sering keluar dan bercampur darah. Pada wanita, penyakit ini dapat menyebabkan cacatnya saluran gerul atau kemandulan, radang saluran kencing, dan robeknya saluran ketuban sehingga bayi lahir sebelum waktunya, seperti yang disebut sebagai prematur. Dan pada pria mengakibatkan rusaknya saluran mani atau yang mengakibatkan kemandulan serta radang saluran kencing. Itu biasanya susah kencing waktu dia kencing. Selanjutnya, trichomoniasis. Trichomoniasis ini disebabkan karena adanya parasit Trichomonas vaginalis. Biasanya gejalanya seperti yang sebelumnya saya bacakan lagi. Ini ada cairan vagina encer yang berwarna kuning kehijauan, berbusa dan berbau busuk. Ini lebih seramnya lagi. Kalau yang tadi kan lebih ke kuning ke putih ke kuning-kuningan yang berbau. Sedangkan ini sudah berbusa dan kuning kehijauan sampai berbau busuk. Dan yang kedua, bagian vulvanya itu bengkak dan mengalami kemerahan serta adanya gatal. Dan waktu kencing pun selalu nyeri saat kencing. Kita lanjut ke candidiasis vagina. Candidiasis vagina merupakan keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Pada keadaan normal, jamur ini terdapat di kulit maupun di dalam vagina. Akan tetapi, pada keadaan tertentu, jamur ini menimbulkan keputihan. Gejalanya berupa keputihan berwarna putih seperti susu yang bergumpal disertai dengan gatal dan panas, dan kemerahan pada alat kelamin di bagian sekitar. Nama saya Reza Huta Soid, mahasiswa tingkat 1 dengan NIM 21010048. Saya bertanya tentang apa saja faktor risiko pada gonore. Perkenalkan Kak, nama saya Lukia Siombing, mahasiswa tingkat 1 dengan NIM 21010041. Saya pertanyaan saya yaitu bagaimana cara menjaga organ reproduksi wanita maupun pria. Terima kasih. 1 dengan NPM 21010018. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu ketika faktor pada gonorea itu ada faktor usia muda. Jadi apakah pada usia tua dia tidak terkena gonorea lagi? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Abi Raja, yaitu tentang faktor risiko gonorea. Seperti yang telah dipaparkan oleh Kak Indri yang tadi itu, faktor risiko gonorea yang pertama itu karena yang pertama karena dia berusia muda. Yang kedua, dia itu selalu mengganti pasangan sewaktu seks kayak gitu ya. Kalau kita ketahui kan biasanya kalau anak-anak muda kan mau coba-coba sana sini kayak gitu, jadi dia ganti-ganti pasangan. Itu termasuk faktor resiko terjadinya gonorea. Baik, terima kasih pertanyaan tadi. Sebelumnya bisa berkomentar diri. Saya Lukia Siombing. Terima kasih untuk adik Lucia. Dimana tadi pertanyaannya tentang kebersihan pada wanita. Bisa juga ya kebersihan wanita pria. Yang pertama itu kita pakai handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab atau mudah dia menyerap. Yang kedua, pakaian dalam biasanya diganti minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, kita pastikan organ intim dalam keadaan kering atau tidak lembab.
Yang keempat, kita kan sebagai wanita, kalau kita pakai sabun biasa, sabun wangi itu kan itu kita bikin ke organ reproduksi kita. Sebenarnya itu tidak bagus. Ada dia khusus untuk sabun untuk organ reproduksi kita, baik wanita ataupun pria. Jadi sebaiknya kita harus bisa dibedakan ya, harus ada sabun khusus untuk badan, wajah, dan ada dia sabun khusus untuk alat kelamin pada manusia. Terima kasih atas pertanyaan saudari Epi, yaitu tentang apakah di usia tua tidak mengalami gonorea lagi. Saya akan menjawab dari penjelasan Kak Indri yang seperti yang dipaparkan di depan tadi, gonorea merupakan suatu infeksi yang terjadi pada sistem reproduksi. Jadi kan ini kan pada orang tua. Biasanya pada orang tua itu yang usia lanjut, sistem kekebalan tubuhnya akan menurun sehingga tubuh yang melawan infeksi juga kan akan menurun. Apalagi seorang tua itu yang tidak menjaga kebersihan dari organ reproduksinya akan menimbulkan terjadinya gonorea. Jadi di usia tua maupun muda dapat mengalami terjadinya gonorea. Terima kasih. Demikian hasil paparan dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.